Selamat malam, kami akan menjelaskan tentang tahap pembuatan aplikasi sebagai informasi untuk para wisatawan dan sebagai sumber informasi atau destinasi pantai yang khususnya ada di Jawa Timur. Aplikasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data, dan berikut ini adalah abstraknya. Dan sebelum menjelaskan abstrak, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Faisal, dan pada aplikasi kali ini kami akan mendeskripsikan tentang rencana pembuatan aplikasi atau software untuk mempromosikan tempat pariwisata khususnya yang ada di Jawa Timur. Aplikasi atau software ini berbentuk search engine, dan ketika user merasa kesulitan untuk mendapatkan info tentang tempat pariwisata bahari yang ada di Jawa, aplikasi ini sangat bermanfaat untuk memberikan referensi tempat wisata bahari yang ada di Jawa Timur, mulai dari info, tiket masuk, harga, alamat lengkap, dan lokasi yang akan dituju. Untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmat Afandi. Saya Rahmat Afandi, saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Kami membuat aplikasi pendataan dan informasi pantai di Jawa Timur dengan menggunakan NetBeans sebagai editor dan menggunakan link list sebagai metodenya. Berikut adalah tampil aplikasi pendataan dan informasi pantai Jawa Timur yang kami buat. User interface yang mudah dipahami serta mudah dijalankan, dan untuk semua para traveler yang ingin menjadikan aplikasi ini sebagai destinasi tempat wisata di Jawa Timur. Berikut ada menu sekilas Jawa Timur yang menjelaskan tentang histori Jawa Timur secara singkat. Kembali ke home. Menu selanjutnya adalah pantai. Isi dari fitur ini adalah beberapa pantai yang ada di Jawa Timur yang memang kami masukkan sebagai data. Contohnya, pantai yang ada di Surabaya adalah Pantai Kenjeran. Dan di sini ada keterangan mengenai pantai tersebut. Berikutnya yang ada di Jember adalah Pantai Cagar. Next, Malang, Eden Paradise, begitu para travel menyebutnya. Ya, jadi aplikasi ini tidak hanya menunjukkan pantai, namun di dalam ada keterangan singkat tentang sejarah pantai dan terbentuknya nama tersebut. Kita kembali ke home, menu utama. Selanjutnya adalah peta Jawa Timur, di mana peta ini akan memudahkan para traveler yang akan datang ke Jawa Timur dan mencari pantai yang ingin dikunjungi. Baik, pada aplikasi ini kami juga menyediakan buku tamu. Buku tamu adalah untuk para peselancar internet yang memang sengaja ingin mencari destinasi liburan di Jawa Timur untuk mengisi nama, alamat, data pribadi. Fitur ini memang sengaja kami sediakan untuk melihat minat para traveler pada aplikasi yang kami buat. Selanjutnya, masuk pada menu kuis, di mana fitur kuis ini kami menyediakan 4 pertanyaan dan 1 jawaban. Kuis ini sengaja kita masukkan pada aplikasi sebagai sarana edukasi agar para traveler mengetahui seluk-beluk nama dan pantai yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya mengacu pada liburan dan senang-senang, tapi aplikasi ini juga memberikan pembelajaran
yang akan sangat membantu dan memberi pengetahuan lebih tentang wisata pantai yang ada pada Jawa Timur. Contoh, nama pantai yang ada di gambar adalah Pantai Kenjeran. Next, lokasi. Next, apa nama pantai tersebut? Next, ya, hasil akhir pada aplikasi ini. Fitur kuis menggunakan sistem hitungan soal salah benar berapa yang didapatkan oleh pengguna. Selanjutnya, pada aplikasi pendataan dan informasi pantai di Jawa Timur adalah fitur About. Fitur About adalah berisi tentang nama dan NPI para pembuat aplikasi ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai menu dan beberapa fitur yang kami sediakan pada aplikasi ini. Aplikasi ini sengaja dibuat dengan tampilan yang sangat sederhana dengan harapan dan tujuan agar para traveler mudah memahami dan menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, kami akan membedah source code NetBeans yang kami gunakan pada aplikasi ini oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Wiji Putra akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Dalam menu utama ini berisi 6 button dan 1 label. Di dalam button tersebut berisi source code yang akan menjalankan aplikasi ini. Saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada menu utama, yaitu fitur sekilas Jawa Timur dan fitur button pantai. Berikut penjelasannya. Contohnya, button sekilas Jawa Timur. Berikut shortcut-nya. Shortcut ini menjelaskan tentang cara menampilkan sekilas Jawa Timur pada tampilan menu. Button sekilas Jawa Timur ini jika dipilih akan menampilkan sub menu sekilas Jawa Timur. Berikut tampilannya. Kita kembali ke home. Berikutnya saya akan menjelaskan fitur pantai. Dalam menu utama pantai tersebut beri metode yang digunakan adalah link list. Untuk mengisi data pantai yang dapat Anda lihat terdapat button preview dan next. Kita kembali ke home dan lanjut ke NetBeans untuk mengedit. Di dalam NetBeans kita dimudahkan dalam membuat konstruktor dan getter. Caranya, pada menu NetBeans kita pilih source, lalu insert code, lalu pilih konstruktor dan centang semua string yang ada pada menu konstruktor. Setelah Anda centang semua, lalu pilih OK. Berikut tampilan variabel yang telah Anda centang semua tadi di NetBeans source code-nya. Berikut tampilannya yang berisi nama, daerah, gambar, dan keterangan. Berikutnya kita akan membuat getter. Caranya hampir sama. Pada menu NetBeans kita pilih source, insert code, lalu pilih getter. Pada tampilan menu getter Anda centang semua. Setelah Anda centang lalu pilih OK. Berikut tampilan getter yang telah Anda centang tadi pada menu source NetBeans di editornya. Setelah membuat konstruktor dan getter, kita pindah ke frame pantai untuk menampilkan konstruktor dan getter yang telah Anda buat tadi.
Import link list digunakan sebagai metode utama link list. Import image icon digunakan untuk menampilkan gambar, dan import JOption pane digunakan untuk swing. Setelah itu masuk dan buat link list pantai-pantai seperti ini. Gunanya link list ini dibuat untuk memanggil konstruktor dan getter yang sebelumnya telah Anda buat. Setelah itu kita buat metode isi data yang akan mereference link list kita yang telah kita buat. Setelah kita membuat metode isi data, lalu kita membuat metode isi data. Contohnya strukturnya seperti ini. Gunanya untuk menyimpan konstruktor. Berikut adalah tampilan source isi data yang gunanya untuk mengisi data di konstruktor. Setelah metode isi data terisi, lalu kita membuat metode tampil yang berguna untuk menampilkan konstruktor yang telah Anda buat sebelumnya. Berikut adalah isi dari metode tampil. Berikut tampilan metode tampil. Dan selanjutnya kita membuat source pantai-pantai yang didefinisikan sebagai variabel A yang akan memanggil link list, dan link list tersebut didefinisikan sebagai index. Image icon untuk menampilkan atau memanggil gambar. Lalu source code yang saya pilih ini akan digunakan untuk memanggil konstruktor yang telah Anda buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengisi source code dari tombol preview dan tombol next. Berikut contoh source code dari tombol preview. Lalu kita kembali ke desain, double klik pada menu next, dan tampillah source code next pada menu NetBeans Editor. Setelah itu kita membuat source code pada tombol search. Inilah isi source code yang telah Anda buat pada tampilan sebelumnya. Sebelum tombol search dibuat, kita membuat suatu metode cari yang nantinya akan digunakan untuk menginputkan atau mencari data pantai pada aplikasi ini. Dan seperti inilah contoh source code-nya. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aryo Dwi Prayogo. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang aplikasi pendataan dan informasi pantai di Jawa Timur. Sebelumnya, rekan saya menjelaskan tentang tata muka dari aplikasi ini, yaitu Sekilas Jawa Timur, Pantai. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang peta Jawa Timur. Saya contohkan pertama, yaitu seperti ini, peta Jawa Timur. Kita kembali ke home, dan saya akan membedah untuk source code-nya. Kita kembali ke aplikasi NetBeans, di mana peta Jawa Timur itu berisi label, dan label tersebut digunakan untuk menampilkan gambar dari peta Jawa Timur. Yang dijelaskan sebelumnya, kita dalam aplikasi ini membuat konstruktor dan getter gunanya untuk menampilkan. Saya
di sini saya menjelaskan hampir sama, yaitu peta tersebut untuk menampilkannya kita membuat konstruktor dan getter. Hampir sama seperti ini. Dan selanjutnya setelah konstruktor dan getter tersebut dibuat, untuk frame peta Jawa Timur kita membuat import link list, image icon, dan G-option pane. Hampir sama, link list untuk menampilkan, image icon untuk menampilkan gambar, dan G-option pane untuk swing. Yang Anda lihat di sini, saya juga membuat satu source code untuk link list yang menampilkan kelas peta, di mana kelas peta tersebut di dalamnya berisi konstruktor dan getter untuk gambar seperti ini. Hampir sama metode isi data dan metode tampil. Lanjut ke metode tampil, di mana peta didefinisikan sebagai variabel A untuk mengisi link list dari indeks peta tersebut. Hampir sama, image icon menampilkan gambar dan label tersebut untuk menampilkan gambar dari peta yang telah kita buat tadi. Dan isi data di sini adalah mailing list untuk menampilkan gambar peta. Setelah peta Jawa Timur telah terisi, kita kembali ke aplikasi kita dan kita lihat di situ ada kuis dan buku tamu. Saya akan menjelaskan tentang kuis dan buku tamu. Pertama-tama kuis terlebih dahulu. Yang dijelaskan tadi, kuis ini adalah sebagai sarana edukasi dan di dalamnya berupa gambar, ada pertanyaan dan ada pilihan jawaban yang di dalamnya itu berisi radio button, yang nantinya radio button tersebut berisi data-data yang kita isi dari link list yang kita akan buat nanti. Balik ke NetBeans, kita membuat satu frame yang dinamakan quiz seperti ini. Di dalam quiz tersebut berisi tentang JTEX area, ada label nanti sebagai gambar, dan J radio button ada 4 buah. Selain itu, apabila J radio button tersebut dipilih dan di next, J radio button tersebut harusnya itu unselect menurut pertanyaan. Caranya, frame ini kita inputkan button group. Button group tersebut gunanya untuk memisahkan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain. Kita lihat source code-nya. Lagi-lagi sebelum kita membuat frame tersebut dan aplikasi ini itu menggunakan metode link list, metode utama yang kita pakai. Quiz tersebut akan berisi tentang kelas. Kelas tersebut berisi konstruktor dan getter soal seperti ini. Metode yang bersama untuk membuat konstruktor itu kita pilih source. Pada kelas soal berisi tentang konstruktor dan getter yang nantinya untuk sebagai sarana isi data dan menampilkan data-data tersebut. Seperti ini. Di dalam kelas soal berisi variabel, pertanyaan, gambar, jawaban A, B, C, dan D. Kenapa ada 4 jawaban? Karena soal kita menggunakan 4 variabel dan ada variabel integer kunci. Setelah konstruktor dibuat, selanjutnya lagi-lagi kita harus membuat getter. Getter tersebut akan menampilkan jawaban dan kunci serta penilaian dari soal-soal tersebut. Masuk ke frame quiz. Di sini source code-nya yang Anda lihat, kita membuat link list yang berisi kelas soal. Dan ada yang membedakan adalah di sini ada integer benar sama dengan 0. Artinya apabila soal tersebut dipilih dan ada benar, maka soal tersebut akan menilai berapa benar, berapa yang salah. Isi data
inisial button dan tampil. Lalu saya akan menjelaskan tentang isi data. Isi data tersebut menjelaskan bahwa konstruktor yang kita buat akan diisi oleh soal-soal yang kita bikin seperti ini. Di sini ada menjelaskan tentang pertanyaan, ada gambar, ada pantai yang dipilih. Begitu selanjutnya. Dan init button berguna untuk memisahkan J button tersebut untuk memisahkan soal satu dan berikutnya. Untuk soal tampil di sini ada soal dengan definisi variabel A berisi mailing list dan untuk memanggil indeks yang akan ditampilkan. Indeks tersebut adalah indeks dari pertanyaan di dalam link list. Image icon untuk menampilkan gambar, dan di sini Anda lihat Gtext area, JLabel, radio button dan sebagainya, itu gunanya untuk menampilkan segala macam konstruktor dan getter yang kita buat. Yang membuat beda dari aplikasi ini adalah setelah kita menampilkan pertanyaan dan kita memilih pertanyaan dan jawaban, maka pertanyaan tersebut ada koreksi. Metode koreksi di sini menampilkan nilai dari jawaban-jawaban yang akan ditampilkan. Soal definisi A, mailing list dengan indeks, terus habis itu kunci dan pilihan-pilihan. Jadi button .isSelect sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika pilihan sama dengan kunci, maka summary jawaban adalah benar di total. Seperti ini. Nah, kita balik ke aplikasinya, kita coba quiz. Apa nama tersebut? Kita pilih ke layar, next. Di Malang, di next. Layar, next. Layar lagi, next. Nah, ini adalah show message yang dimana pilihan saya pilih dari quiz ini itu benarnya cuma satu. Apabila di oke, maka selesai aplikasinya. Nah, setelah kita membahas tentang quiz, pada aplikasi pendataan dan informasi pantai di Jawa Timur terdapat menu buku tamu. Gunanya untuk apabila seorang user untuk menginputkan atau mencari informasi, mereka bisa mengisi buku tamu tersebut. Isinya adalah nama, alamat, dan komentar. Komentar untuk mengomentari aplikasi ini tentunya. Dan di dalamnya buku tamu itu ada hapus, ada preview, next, save, new atau new dan home. Home kita balik ke aplikasi menu utama. Selanjutnya kita bahas tentang buku tamu. Seperti ini tampilan desainnya. Dan untuk pertama-tama, apabila buku tamu tersebut seorang user akan mengisi buku tamu, harusnya user tersebut mengklik tombol new. Tombol new tersebut berguna untuk menghapus inputan yang sudah ada pada buku tamu. Seperti ini, buku tamu new akan hilang. Dan source code-nya untuk home new adalah seperti ini. Gtext field, nama, alamat, komentar itu kita isi string yang berisi kosong, bukan null tapi kosong. Selanjutnya, untuk mengembalikan menu-menu tersebut, kita pertama-tama kita mengisi string nama, alamat, dan komentar, dan nama, alamat, komentar tersebut akan berisi teks dari string tersebut seperti ini. Nama, alamat, komentar. Setelah itu, lagi-lagi untuk mengisi menu buku tamu kita menggunakan metode link list. Pertama-tama kita isi seperti sebelum-sebelumnya. Kita isi link list, reverse kelas tamu, dan buku tamu. Untuk public buku tamu kita isi load group data dan tampil. Kita bahas satu persatu.
load group data dulu. Load group data ini menampilkan isi dari buku tamu yang sudah ada. Di sini kita tahu ada Adi, Ari, sama Abu. Coba lagi, buku tamu Ari, Adi, dan Abu. Oke. Setelah itu load group data kita isi. Gunanya load group data ini untuk mengeload data-data tersebut dan disimpan dalam sistem. Seperti yang kita lihat di sini ada save group data dan load group data. Yang kita pakai load group data. Seperti ini. Kenapa kita pakai try dan catch? Karena apabila untuk terjadi kesalahan untuk menyimpan file tersebut, maka akan di exception ke dalam sistem. Seperti ini. Try, catch, file input stream, bla bla bla, segala macam. Lalu akan tampil seperti ini. Buku tamu, mailing list, index, jtext field, nama, halaman, komentar kita isi, masuk ke konstruktor, akan ditampilkan ke getter. Seperti ini. Maka untuk aplikasi ini telah selesai. Seperti ini, buku tamu, ada new, dan next. Seperti ini. Satu hal yang saya tekankan adalah buku tamu ini akan terisi apabila kita mengisi. Misalkan namanya Rahmat, alamatnya Surabaya, komentarnya oke. Itu kita save. Otomatis untuk nama Rahmat akan terisi seperti ini. Itu pula apabila user ingin menambahkan, klik new, namanya akan terisi lagi. Kita balik ke home. Seperti ini aplikasi ini akan sangat membantu untuk pendataan informasi bagi traveler yang akan menggunakannya. Untuk terakhir kalinya, menu about adalah nama kelompok kami. Dan sekian dari saya. Untuk penutupannya saya kasihkan ke rekan saya berikut ini. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami tentang aplikasi yang telah kami buat. Semoga dengan penjelasan ini dapat memberikan informasi sekaligus edukasi kepada teman-teman mahasiswa, khususnya prodi informatika. Dan diharapkan pula bisa menjadi referensi macam aplikasi seiring dengan berkembangnya teknologi yang telah berkembang pesat, khususnya di Indonesia. Akhir kata, saya mewakili kelompok. Jika ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.